Om Swastiastu. Kembali lagi di channel Gria Taksu, masih bersama saya Ratu Ayu. Di kesempatan kali ini Ayu mau membahas tentang tahapan kebangkitan spiritual seseorang, yaitu proses-proses yang dialami oleh seseorang ketika daya spiritual yang ada dalam dirinya mulai terbangkit. Nah, sebelum itu Ayu mau minta dukungan dari teman-teman untuk like, share, dan juga subscribe, sehingga nanti kami akan membuat konten yang lebih menarik lagi, kemudian lebih bermanfaat untuk kita semua. Kalau gitu Ayu mulai aja langsung dari proses yang pertama ini. Ketika seseorang mengalami kebangkitan spiritual dalam dirinya, biasanya ini dia mengalami sakit. Nah, sakit di sini merupakan sakit yang cukup parah, kemudian sakitnya misterius dan juga tidak wajar. Jadi memang ini sakit yang dialami sama seseorang ini biasanya cukup luar biasa. Kemudian kalau dideteksi oleh tenaga medis maupun dokter, biasanya memang tidak terlihat sebenarnya sakit apa yang dia alami. Bisa jadi memang ini membuat dia cukup putus asa, kemudian hampir meninggal. Nah, ini merupakan ujian dari alam semesta, ini merupakan seleksi alam, sehingga memang kita ini sebenarnya dilatih oleh semesta untuk menyelesaikan apa yang sudah diberikan oleh alam untuk kita. Jadi kalau kita bisa melewatinya dengan baik, kemudian kita bisa menyikapinya dengan baik, ini kita akan menuju ke proses selanjutnya yang lebih tinggi lagi. Kemudian bisa jadi juga kita akan menuju proses dalam kehidupan ini yang lebih baik lagi. Kemudian yang kedua ini biasanya kita akan mengalami kehilangan. Nah, kehilangan di sini bisa kita kehilangan pasangan. Jadi kalau kita sudah berumah tangga, mungkin kita akan bisa jadi ditinggalkan oleh pasangan kita, ditinggalkan oleh suami, kemudian bisa jadi ditinggalkan oleh istri, dan juga kalau kita masih sendiri atau masih lajang, bisa jadi kita akan ditinggalkan oleh kekasih kita. Dan bisa juga kehilangan di sini kita kehilangan harta benda, bisa juga mengalami kebangkrutan, dan juga bisa juga kita ditipu oleh seseorang. Nah, hal-hal tersebut memang membuat kita cukup sedih, kemudian membuat kita juga cukup putus asa, dan ini memang salah satu ujian juga dari alam semesta. Jadi banyak sekali memang ujian-ujian yang hadir dalam hidup kita, baik itu sakit, kemudian kehilangan tadi yang Ayu sampaikan. Nah, ini memang sebenarnya kehilangan di sini ini yang bisa membuat jiwa kita, kemudian perasaan kita itu semakin peka sebenarnya kalau kita bisa mengerti, dan ini juga merupakan tempaan dari alam semesta. Nah, kemudian untuk yang ketiga ini biasanya bisa jadi aib kita terbuka di depan umum. Misalnya nih, kita dihianati oleh keluarga kita, dihianati oleh orang-orang terdekat kita. Jadi kita sudah mempercayai orang-orang yang kita yakini bisa membuat kita itu percaya kepada dia, yakin kepada dia. Setelah kita banyak berkorban, kemudian setelah kita banyak berbuat, tapi pada akhirnya kita dihianati, kemudian bisa jadi kita ini seperti ditusuk dari belakang. Nah, itu tadi memang membuat kita cukup sakit, menyakitkan memang yang namanya dihianati ini. Tapi memang itu sudah termasuk juga dalam proses-proses yang harus kita lalui, kemudian ujian dan juga cobaan-cobaan dalam hidup ini. Nah, selain itu biasanya juga yang keempat ini akan terjadi perpisahan. Nah, perpisahan di sini mungkin kita mengalami kisah cinta yang pahit, kemudian
kisah cinta yang menyakitkan. Jadi kalau kita masih berpacaran, mungkin kita ditinggal oleh pasangan kita ketika kita sedang sayang-sayangnya kepada dia, ketika kita sedang sangat-sangat mencintai dia. Memang ujian pisah ini merupakan ujian terberat ya yang dialami oleh seseorang dalam hidupnya. Baik itu berpisah dalam hal jarak yang jauh, kemudian juga bisa jadi berpisah karena kematian yang terjadi begitu. Jadi memang di perpisahan ini memang cukup menyakitkan. Kemudian bisa juga kalau kita memang sudah berkeluarga, bisa jadi kita ditinggalkan oleh pasangan, baik itu ditinggalkan suami, baik itu ditinggalkan istri, atau bisa jadi ketika sudah menikah atau membangun rumah tangga yang kedua kalinya, bisa jadi kita mengalami persoalan-persoalan yang cukup rumit, kemudian seperti tidak ada jalan keluar. Nah, itu tadi juga merupakan proses-proses yang kita lalui ketika spiritual dalam diri kita itu sudah mulai bangkit. Jadi setelah mengalami hal-hal tersebut yang Ayu sebutkan tadi, misalnya seperti sakit, kemudian kehilangan, kemudian perpisahan, dan juga hal-hal yang menyakitkan tadi, biasanya kita bisa mengalami depresi. Jadi depresi di sini bisa depresi dalam bentuk yang ringan, kemudian ada juga depresi dalam bentuk yang berat. Jadi kalau depresi yang ringan ini kita jadi sering melamun, kemudian pikiran kita menjadi kacau, kemudian kita nggak mau ngapa-ngapain, seperti putus asa dan sudah nggak punya harapan lagi. Nah, itu tadi kalau depresi dalam hal yang ringan. Dan bisa juga kita mengalami depresi berat, yaitu sudah seperti tidak punya harapan lagi dalam hidup ini, dan hal yang terburuknya adalah kita ingin mengakhiri hidup kita atau bunuh diri. Dan itu tentunya memang enggak hal-hal yang tidak bagus ya, dan tidak sangat diinginkan sebenarnya oleh diri kita maupun oleh orang-orang di sekitar kita. Tapi memang hal-hal seperti itu kadang membuat kita itu benar-benar yang namanya merasakan sakit yang sesakit-sakitnya, kemudian merasakan beban hidup kita dalam menjalani kehidupan ini sudah luar biasa, di luar batas kemampuan kita. Jadi memang ini cukup membuat kita ini ya seperti tidak punya, seperti kehilangan arah, kemudian tidak punya harapan lagi dalam hidup ini. Tapi sebenarnya tujuan dari apa yang sudah kita alami tadi adalah untuk membangkitkan yang namanya bakat spiritual dalam diri seseorang. Jadi ketika kita sudah bisa yang namanya mengerti tentang yang dibilang melepas, yaitu melepas dengan ikhlas apa yang sudah kita miliki, kemudian apa yang sudah kita capai. Jadi kadang kita merasa kalau kita sedang berada di atas itu kita sudah memiliki semuanya, kita sudah menjadi orang yang sempurna, orang yang bahagia, tapi kita nggak pernah tahu sebenarnya apa sih yang akan terjadi dalam hidup kita gitu. Jadi kehilangan demi kehilangan tadi memang cukup membuat kita putus asa ya. Tapi memang kalau kita mau melihat lagi ke dalam diri kita, sebenarnya hal-hal yang menyedihkan tadi yang sudah kita alami tadi itu membuat kita semakin mengerti. Kemudian setelah kita mengerti, kita bisa melepas yang namanya kemelekatan yang ada di dunia ini. Jadi itu membuat kita bisa mencintai diri kita sendiri. Nah, ketika kita mulai mencintai diri kita sendiri, kita sebenarnya mulai bisa mencintai Tuhan kita. Kemudian ketika kita bisa mencintai Tuhan kita, bakat spiritual yang ada dalam diri kita itu bisa terbuka. Nah, dengan terbukanya
bakat spiritual dalam diri kita, itu akan meningkatkan yang namanya daya atau energi spiritual dan energi supranatural yang ada dalam diri kita, sehingga membuat intuisi kita itu semakin kuat dan juga semakin tajam. Nah, sebenarnya poin terpenting dari terbukanya spiritual seseorang itu adalah dengan kita mencintai diri kita sendiri. Jadi ketika kita sudah bisa mencintai diri kita sendiri, kita sudah bisa mengerti diri kita sendiri, dan juga kita sudah bisa menerima diri kita sendiri dengan tulus, dengan apa adanya, disitulah kita mulai bisa yang namanya mencintai Tuhan kita, mulai bisa yang namanya mencintai alam semesta, mencintai yang sudah menciptakan kita. Jadi memang kadang ujian dan cobaan dan juga tempaan-tempaan yang Tuhan berikan kepada kita itu memang tidak mudah, tapi dengan kita bisa melewati proses demi proses, tahap demi tahap, pasti kita akan bisa melangkah lagi ke kehidupan kita, tentunya ke arah yang lebih baik, kemudian ke arah yang lebih positif. Jadi ketika kamu merasakan sakit, kemudian kamu merasakan ujian yang berat, ini jangan menyerah. Jadi kamu harus tetap bersyukur, kemudian tetap mencintai Tuhan kita, jangan menyalahkan siapapun, terutama menyalahkan diri sendiri, apalagi menyalahkan Tuhan kita, karena ketika Tuhan mulai memberikan ujian yang terberat dalam hidup kita, dari situlah Tuhan akan memberikan sebuah proses untuk kita lebih baik lagi dalam menjalani kehidupan ini. Nah, itu tadi Ayu bahas secara umum tentang tahapan-tahapan kebangkitan spiritual seseorang. Jadi mungkin banyak teman-teman yang sudah mengalami tahapan tersebut. Jadi silahkan teman-teman tinggalkan pesan di kolom komentar, sehingga nanti kita bisa sharing, kemudian kita bisa berbagi apa yang sudah kita alami dalam hidup ini, sehingga bisa membuat kita lebih bisa bijak, lebih bisa berpikir lagi untuk kita mengambil keputusan, terutama untuk keputusan yang dalam hidup kita, keputusan yang penting yang bisa membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan untuk teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga apa yang Ayu sampaikan di sini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan sampai jumpa di lain kesempatan. Jangan lupa untuk tetap mencintai diri kita sendiri, kemudian mencintai Tuhan kita, dan juga lebih banyak bersyukur lagi dalam menjalani kehidupan ini. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan. Om Santi Santi Santi.